Oke, alhamdulillah saya berada di puncak Gunung Raung ya. Ini udah mulai berkabut, waduh. Dan saya pengen mendapatkan drone FPV Raja Wali Pro 7 yang Vista, ini gendong GoPro 12. Oke, kita langsung aja. Udah mulai kabut nih, let's go, siap-siap gas. Oke, ini saya bersiap-siap ya. Udah pasang Google, udah nyalain remote, udah semuanya udah siap. Tinggal terbang aja dari puncak Gunung Raung. Puncak sejati 3344 mdpl ya, sudah take off teman-teman. Nah, ini yang sampai terdekat dari sini ya. Ini teman-teman yang baru sampai puncak, butuh perjuangan yang luar biasa untuk mencapai puncak Gunung Raung. Wah, ini lagi rame banget teman-teman. Dan ini bukan hanya orang Indonesia, ada juga beberapa orang Malaysia. Ini kata pengelola masih dengar-dengar ini rekor terame pendakian Gunung Raung. Oke, kita dive Gunung Raung dari puncak. Wah, luar biasa. Ini kedalamannya saya perkirakan sekitar 200 sampai 300 meter, tapi tidak lebih dari 300 meter ya. Jadi ini kawah terbesar di Pulau Jawa itu Gunung Raung. Itu menurut berbagai sumber ya. Nah, ini aktif, di sebelah sini juga ada asap-asapnya, artinya menandakan panas ya. Hitam pekat seperti ini. Dan mungkin ini pertama kalinya ada video yang mepet sama dasar kawah Gunung Raung. Jadi memang saya mendaki Gunung Raung itu ada misinya, yaitu untuk ngedrone dasar kawah Gunung Raung sedekat mungkin. Nah, ini kita menuju ke pusat kawahnya yang banyak banget asapnya teman-teman. Ini kalau dari jauh kelihatan kecil ya, tapi padahal ketika saya dekati, saya ini ngerasa ini besar. Ini kalau ada gambaran manusia sebesar apa, ya kecil manusia itu kalau ada di sini. Batu-batu yang tadi itu lebih besar dari manusia. Nah, ini kecepatan lumayan tinggi teman-teman ya, karena pakai drone 7 inci. Stop dulu teman-teman. Sebentar, saya potong dulu ya. Jadi bagi teman-teman yang butuh jasa drone, bisa kontak saya, DM Instagram saya @andrearamadan. Bagi teman-teman yang butuh jasa drone aerial, saya siap. Bagi teman-teman yang butuh jasa drone FPV, ya seperti video tadi, saya juga siap teman-teman ya. Bisa terbang di, mungkin cocok untuk di tempat wisata, cocok untuk di perumahan, cocok untuk di alam yang indah-indah, cocok untuk di konser juga bisa teman-teman. Jadi di sini saya drone-nya lumayan komplit, alhamdulillah ya. Ada drone Scienwook, ada drone 5 inci, ada drone 7 inci, dan drone yang aerial pun ada teman-teman ya. Oke, ya, bagi yang butuh jasa drone, tinggal kontak saya aja di DM Instagram Andrea Ramadan. Thank you. Lanjut. Oke, ini asapnya super banyak. Jadi saya terbang di pinggirannya. Kalau masuk juga nggak akan kelihatan apa-apa ya. Yang ada nanti bisa crash. Nah, ini jadi kalau saya perhatiin, lubang itu seperti ada dua. Kawah tengah itu ada 2 lubang. Nah, ini yang lubang yang kelihatan dari sisi puncak sejati. Kalau yang tadi itu lubang yang kelihatan dari sisi seberangnya. Jadi ada, kalau dari puncak sejati itu kelihatan hanya 1, padahal sebenarnya ada 2 lubang. Dan tipikal seperti itu mirip dengan Gunung di Rinjani di Barujari juga. Kalau dari Segarana tuh kelihatannya 1 ya lubangnya, padahal di seberangnya itu sisi satunya itu ada lubang lagi teman-teman, yang besar juga, besarnya mirip. Jadi seperti ada lubang kembar. Mungkin tipikal gunung berapi di Indonesia seperti itu. Kalau Bromo kan cuma 1 ya, besar.
satu, kalau ini ada 2 lubang kembar seperti di Gunung Barujari. Oke. Nah, ini kita lihat dari sisi sumber puncak dari pendakian Sumber Waringin, teman-teman ya. Kalau dilihat dari puncak Sumber Waringin ya seperti ini. Jadi sekeliling dari pusat kawah itu hitam pekat. Mungkin di Krakatau juga seperti ini sih, mirip-mirip ya. Oke, kita naik ke atas ke bibir kawah, ke sisi seberang dari puncak sejati ya. Mungkin ini deket-deket ke puncak pendakian dari Sumber Waringin. Jadi kalau nggak salah ada 5 jalur di pendakian Gunung Raung, via Kalibaru, via Sumber Waringin, via Glenmore. Saya lupa ada apa lagi, kalau nggak salah 5 kalau nggak salah ya, itu waktu di sekretariat disebutkan, cuma saya lupa. Nah, ini dari sisi seberang, dari seberangnya si puncak sejati. Wow, ini sekitar jam setengah 9 teman-teman, jam 8 atau setengah 9 sudah mulai berkabut. Jadi saya cepet-cepet terbangin drone, takutnya makin siang makin gelap, dan ternyata hujan teman-teman di atas. Jadi ini kawah terbesar nomor 2 di Pulau Jawa, terbesar nomor 1 di Pulau Jawa dan terbesar kedua di Indonesia setelah kawah Gunung Tambora. Mungkin banyak perdebatan di sini, Mas Andre, padahal kan ada kawah lain yang lebih besar, contohnya yang Bromo Purba, Rinjani, terus apalagi ya, Toba mungkin ya, saya nggak tahu, pokoknya dari berbagai sumber ini terbesar kedua di Indonesia. Oke, ini dari atas bibir kawah kita meluncur ke pusat kawah. Nah, ini sisi seberang, yang sisi sebaliknya yang saya dan teman-teman dari Puncak Sejati tidak bisa lihat teman-teman. Ini jadi lubang kawah yang kembaran itu ya, ini satunya. Nah, ini sisi yang kelihatan dari Puncak Sejati kayak gini ya. Wow, asapnya banyak banget ya, ngeri sih. Dan ini kawahnya itu diameter terbesarnya itu 2 km. Wow, besar banget ya. Dan diameter terkecilnya 1,6 km, sekitar segitu. Jadi besar banget. Dan drone saya kalau untuk ngelilingin ya lumayan ngos-ngosan sih teman-teman, ini drone saya. Mas ini lebih fokus di tengah, jadi biar teman-teman ada gambaran kayak gimana sih tengahnya pusat kawahnya Gunung Raung ya. Ini dia, memang lagi banyak banget asapnya ya. Nah, ini lubang satunya teman-teman nih. Saya mau ke bawah situ nggak berani ya, karena emang akan keblok juga sih. Nah, ini nih lubang satunya teman-teman, tuh di bawah kelihatan. Dan asapnya justru malah dari bibir-bibir ini ya, bukan dari dalam tengah kawahnya. Nah, ini seperti batuan keras yang tajam dan warna hitamnya teman-teman. Ini mirip di Krakatau juga seperti ini, sama dengan di Raung, mungkin sama juga mungkin dengan di Gunung Batur, tapi Gunung Batur kan mungkin meletus sudah lama ya, jadi terus juga nggak panas kayak gini. Nah, ini kelihatannya panas sih, besar banget ya kawah dari Gunung Raung. Luas banget ya teman-teman. Ini kalau dibandingkan dengan lapangan bola, nggak tahu udah berapa kali lapangan bola ya. Ini kecepatan tinggi loh. Wow, kayak di planet lain ya teman-teman ya. Jadi memang saya penasaran tengahnya kayak apa sih, cuman memang ini ketutupan asap terus ya. Kalau dari atas asapnya kayak nggak terlalu banyak, tapi ketika kita dekati, banyak banget karena emang sebesar itu. Luar biasa.
Dan untuk mencapai puncak sejati ini memang pendakiannya ekstrim ya, pendakiannya di gadang-gadang itu paling ekstrim sepulau Jawa. Mungkin ada perdebatan juga, Mas Andre, mungkin Gunung Piramid lebih ekstrim. Kalau ini setahu saya pendakian gunung yang resmi yang paling ekstrim. Nah, kalau di Piramid saya nggak tahu ya, dia pendakiannya apakah resmi atau tidak, saya kurang tahu. Cuma memang dari segi bahaya, karena tidak ada safety mungkin ya di Gunung Piramid, jadi lebih berbahaya. Kalau di sini ada guide, ada safety-nya, ada talinya, jadi mungkin serasa lebih aman mungkin, karena saya belum pernah ke Gunung Piramid, teman-teman. Kalau saya pakai mobil sendiri ke sini, mungkin akan coba sekalian ke Gunung Piramid. Tapi ini saya ikut open trip biar hemat, jadi kita nggak bisa kemana-mana, habis pendakian langsung pulang. Nah, ini bibir kawahnya ngeri banget ya. Ini kita lagi menuju ke puncak sejati. Wow, mirip-mirip ya ke Gunung Agung, seperti ini juga auranya. Gunung Raung juga kayak gini. Nah, ini puncak sejati 3344. Nah, ini teman-teman kita. Nah, itu saya lagi nyetir drone ya di pinggir. Oke, kita dive lagi. Wow, ini bagaikan benda yang dijatuhkan dari atas, teman-teman. Drone itu kecepatan tinggi ya. Oke, kita masuk lagi ke kawahnya. Hitam pekat. Untuk mengenai letusan itu, terakhir erupsi itu tahun 2022 tanggal 27 Juli. Jadi teramati itu erupsinya itu tinggi kolom abu sekitar 1500 meter di atas puncak. Jadi total dari bawah itu sekitar 4800 meter di atas permukaan laut. Nah, itu terakhirnya, teman-teman ya. Ya, semoga aman terkendali. Karena ini ngeri banget sih kalau meletusnya meletusan besar gitu, karena ini seringnya ternyata untungnya adalah Gunung Raung itu, letusan Gunung Raung itu bertipe letusan strombolian, yaitu letusan kecil tapi terus menerus mengeluarkan pijar. Dan Gunung Raung memiliki sistem kawah yang terbuka, menyebabkan lava pijar yang dihasilkan akan kembali ke dalam kawah dan kecil kemungkinan meluber keluar kaldera. Nah, itu kata Wikipedia, teman-teman ya. Tapi yang kita lihat di sini, nah ini luberan apa nih yang di warna hitam pekat ini? Apakah luberan lava pijar atau seperti apa? Karena luas banget nih hitam-hitamnya tuh, kayak Gunung Batur, kayak ya kalau kita lihat tuh di Gunung Krakatau juga sama ya, dia luberannya malah sampai ke laut Gunung Krakatau, dan setelah meluber dia menghitam seperti ini. Oke, kita naik ke atas lagi ke bibir kawah ya. Ini sudah terbang belasan menit ya, artinya saya udah harus aware dengan baterai drone nya. Wow, epic banget ya, teman-teman ya. Gunung paling ekstrim pendakiannya di Pulau Jawa, butuh perjuangan. Saya naik dari base camp, naik ojek dulu ya ke dekat camp 1, kemudian kita mendaki ke camp 7. Targetnya adalah camp 7 di hari pertama untuk ngecamp di camp 7. Itu saya durasi nanjak itu sekitar 5,5 jam,
Kalau 5,5 jam itu waktu itu dengan kondisi hujan teman-teman, hujan terus menerus ya, mulai dari camp 4 itu udah hujan. Dan memang ketika hujan kesulitannya bertambah dengan drastis, jatuh beberapa kali, tangan saya luka-luka, berdarah, lecet. Ya itu memang sudah resiko dari pendakian gunung paling ekstrim ketika musim hujan teman-teman. Jadi saya pikir kalau mendaki memang baiknya di musim kemarau, lebih amannya. Tapi kebetulan ya tekad kita udah bulat, kita udah persiapkan semuanya, tadi kita tetap berangkat. Nah ini puncak sejati ya. Jadi dari habis naik ojek itu 5,5 jam di hari pertama. Kemudian di hari kedua kita bangun jam 12 malam, siap-siap summit attack. Ternyata kita berangkat di jam 2:05 dan nyampe puncak sekitar jam 8 kurang kayaknya. Jadi sekitar berapa jam itu? 6 jam lah ya, 5 jam lebih, hampir 6 jam untuk summit attack ke Gunung Raung. Kenapa lama? Karena ini rame banget artinya kita harus antri dikarenakan jalur yang cuma satu. Untuk nanjak dan turun itu satu jalurnya ekstrim, hanya bisa lewat satu orang, artinya bergantian, sedangkan ini orangnya banyak, jadi kita antri teman-teman. Itulah mengapa jadi lama. Kalau dari segi jarak itu dari camp 1 ke camp 7 di hari pertama itu sekitar 8,2 km. Wah, kita ngedive ya ke bawah. Kalau di hari kedua, kalau nggak salah itu summit attack-nya cuma 4 kilometeran teman-teman, 4 kilometeran lah ya. Jadi total sekitar 12 kilometeran dari camp 1 ke puncak Gunung Raung dengan total durasi pendakian 5,5 plus 5,5 jam mungkin ya. 5,5 jam di hari pertama dan 5,5 jam di hari kedua, artinya 11 jam. Itu karena satu antri, 2 hujan, jadilah pendakiannya lebih lama. Kalau di musim kemarau mungkin akan lebih cepat dan akan lebih mudah teman-teman. Kita menuju lagi ke pusat kawahnya ya. Nah ini hitam-hitam ini kayak lahar yang mengering ya, tapi masih panas. Nah saya masih nggak paham dengan strombolian seperti apa, karena ini yang saya lihat ya, si bekas lahar itu melebar-lebar kemana, ke berbagai arah, ke seluruh keliling si pusat kawah. Ngeri sih. Mungkin nggak tahu ya, mungkin tahun berapa, mungkin ada lahar yang keluar sampai luber-luber seperti ini kayak yang di Krakatau. Nah ini nggak tahu tahun berapa ya teman-teman ya, barangkali teman-teman ada yang tahu. Saya sangat tertarik sih dengan cerita gunung berapi. Itulah mengapa saya pengen banget ngedronin semua kawah gunung aktif berapi di Indonesia. Bahkan kalau ada support mungkin pengen juga di luar negeri ya. Jadi bikin video drone FPV yang belum pernah ada ke dasar kawah. Ini mungkin video pertama kali ada kayak gini ya. Alhamdulillah, karena memang perjuangannya luar biasa, resikonya luar biasa teman-teman, dan biayanya juga lumayan banget teman-teman. Jadi ini saya ikut open trip, kita buka-bukaan aja lah ya. Saya ikut open trip itu di Samadhi Adventure. Itu open tripnya hampir 2.350.000, tapi pada kenyataannya kita harus ada tambahan karena sedikitnya peserta. Jadi hampir 3 juta untuk open tripnya. Kemudian ini saya juga pakai jasa porter. Kenapa pakai jasa porter teman-teman? Karena saya bawa baterai drone yang berat-berat.
satu baterainya hampir 1 kilo. Ini saya drone FPV aja saya bawa 3 baterai yang besarnya, artinya hampir 3 kilo, belum baterai kecil, belum lagi saya bawa drone DJI Mavic 2 Pro pinjaman dari Dek Marcel, mungkin sekitar hampir 2 kilo mungkin. Kemudian baterai kecil-kecil juga saya bawa ya, beberapa remote Google saya bawa. Jadi artinya adalah berat teman-teman, jadi saya pakai jasa porter. Nah ini saya cari tempat landing ya, saya tempat landing yang aman. Oke, sudah landing, alhamdulillah lancar penerbangannya, lancar pendakiannya, selamat sampai rumah lagi, alhamdulillah. Oke teman-teman, itu dia video saya di Gunung Raung. Alhamdulillah lancar, pendakiannya lancar, walaupun luar biasa perjuangannya, tapi terbayarkan semua. Semoga cerah terus nih, amin. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Doakan saya bisa ekspor Indonesia lebih luas lagi, doakan saya drone-nya lebih banyak dan bagus-bagus lagi, amin. Thank you.